BYD Seal. Dengan baterai berkapasitas 82,56 kWh dan motor ganda, mobil ini mampu menghasilkan daya 530 tenaga kuda dan torsi 670 Nm. Selain itu, mobil ini juga dapat menempuh jarak maksimum 650 km sekali charge. Untuk akselerasinya, mobil ini bisa menempuh 0-100 km per jam hanya dengan waktu 3,8 detik. Klaim tersebut bakal kita buktikan di challenge kali ini. Ikutin terus perjalanan kami ya. Kita sudah mengecas secara full di Semarang. Rencananya kita pengen tahu nih baterainya bisa tahan sampai berapa jauh nanti kita lihat di depan sampai di mana nih batas maksimalnya. Cukup penasaran ya, kira-kira BYD Seal nih bisa sampai berapa range-nya. Soalnya kalau berdasarkan klaimnya untuk tipe yang performance AWD ini kan 580 km dari pengetesan NEDC ya, klaimnya tuh seperti itu. Tapi kan kita lihat dalam kondisi nyata pasti bakal berbeda, karena kan mobil ini terbilang besar tenaganya, punya 2 motor listrik, pasti lebih bertenaga. Nah, ngomongin soal baterai, kan BYD Seal dibekali dengan baterai kapasitasnya 82,5 kWh. Dia pakai tipe colokan CCS2. Artinya, buat pengendara mobil listrik bisa memanfaatkan SPKLU yang tipe fast charging atau yang ultra fast charging. Jadi nggak usah lama-lama nungguin ngecas mobil. Jadi kita bisa sambil makan atau sambil ngopi. Itu mungkin cuma sekitar 30 menit udah selesai. Bicara soal performa, BYD Seal ini jadi salah satu mobil listrik yang paling oke ya. Tenaganya kenceng, handlingnya presisi, terus dia juga asik dikemudikan. Di skena mobil listrik, mobil ini juga pasti jadi salah satu pilihan buat orang-orang yang berkendara di dalam kota ataupun di luar kota. Soalnya jarak tempuh baterainya kan jauh ya, bisa sampai 580 km. Artinya mobil ini juga mumpuni nih buat ke luar kota. Selain itu, mobil ini menurut saya cocok buat ya keluarga muda lah ya, bapak, ibu sama anak 1 atau 2. Soalnya bangku baris belakangnya terbilang lega dan cukup nyaman juga. Jadi masih nyaman buat perjalanan luar kota. Selain punya performa yang mumpuni, desain BYD Seal patut diacungi jempol. Karena dari luar kan dia kelihatan sporty banget dan juga ganteng. Pas masuk ke interior, emang kabinnya nggak begitu lega ya, karena kan sedan. Tapi karena dia udah punya panoramic roof, ruangan jadi lebih lega. Terus desain sporty juga masih terasa karena ada jok model bucket seat nih yang kayak saya dudukin. Satu lagi yang berbeda dari yang lain, BYD Seal punya fitur wireless charger buat 2 handphone. Jadi nggak rebutan buat pengemudi dan penumpang. Saya udah berkendara kurang lebih 200 km, ternyata baterai yang tersisa ini tinggal 50% ya. Artinya dari kapasitas totalnya tuh sekitar 82,5 kWh yang terpakai separuhnya dari Semarang. Kira-kira bakal sampai nggak ya di KM 102B nanti di rest area? Nah, sahabat otomotif kompas.com nih, saya udah berjalan kurang lebih sejauh 370 km. Ternyata baterai sisa 10%, range-nya di angka 50-an kilometer. Muncul indikator cas ternyata udah. Jadi kita udah diingetin untuk mengecas mobil ini. Kira-kira bakal sampai berapa jauh lagi nih mobil ini? Penasaran sih. Sekaligus deg-degan, kira-kira apakah bisa sesuai dengan klaimnya atau di bawah klaimnya. Nah, sekarang kita udah sisa 5% nih baterainya nih. Udah makin sering kelap-kelip. Terus untuk range-nya sisa 31 km. Sementara jarak yang udah ditempuh mencapai 395,4 km. Kayaknya sih 400 km tembus nih. Tapi kalau ngikutin klaimnya yang 580 kayaknya enggak kayaknya. Nanti kita lihat ya gimana selesainya.
Oke, sahabat otomotif kompas.com, jadi tadi dari 5%, terus mungkin sekitar 15 menit langsung ke 1%, dan yang saya kaget sih sebenarnya tadi dari 5% ke 3% tuh pelan, dari 3% ke 2% pelan. Pas 1%-nya kirain agak lama, ternyata cepet banget. Sekarang udah 0, jadi kita udah nggak tahu lagi nih bakal bisa bertahan berapa lama. Soalnya di MID-nya baterai udah 0 dan range-nya udah 0 gitu. Sekarang kita tinggal lihat yang trip meter aja, bisa sampai berapa jauh nih mobil. Ini saya agak panik juga ya, soalnya tim kita yang mau towing belum ada nih. Jadi kayaknya kita bakal nunggu mereka datang nih. Terus pedal gasnya ternyata makin ini nih, makin kayak motor mogok gitu. Nah, waduh, udah nggak bisa diinjek. Ambil kiri aja. Udah nggak bisa diinjek pedal gasnya. Ada suara-suara kayak kita mau parkir gitu, mau keluar dari parkiran tuh ada suara noise-nya di sekitar mobil buat peringatan gitu. Jadi mobil nih jalannya pelan gitu, hati-hati soalnya nggak kedengeran mobil listrik. Indikator tetap kelap-kelip dia, please charge in time katanya. Iya, semakin lambat mobilnya, kayak berat gitu guys. Ternyata langsung muncul peringatan ADAS unavailable. Iya nih, kita berhenti di sini nih. Berhenti kita di sini nih. Udah nggak bisa sob. Oh, ternyata pedal transmisi pindah sendiri ke N. Ternyata tanpa saya pindahin. Kita pindahin ke D, nggak bisa ternyata. Ini saya nggak nginjek rem ya, dia berhenti sendiri. Nah, begitu ternyata. Di N. Finish 408,5. Nah, jadi sahabat otomotif kompas.com, BYD Seal kalau dari penuh baterainya sampai habis, sampai 0%, ternyata bisa menempuh jarak 408,5 km berdasarkan pengetesan redaksi kompas.com. FYI nih guys, pencapaian jarak yang dilakukan oleh tim kompas.com tercatat mencapai 408,5 km. Sedangkan klaim dari pengetesan NEDC BYD adalah 580 km. Nah, yang patut diketahui adalah pengetesan tersebut dilakukan dengan kondisi pengujian tertentu. Di antaranya adalah kecepatan rata-rata 34 km per jam, kecepatan tertinggi 120 km per jam, akselerasi halus, dilakukan beberapa pemberhentian dan dalam jangka waktu lama, serta menggunakan siklus perkotaan dengan kecepatan konstan. Artinya, pasti ada perbedaan dengan pengetesan yang kami lakukan, mulai dari keramaian lalu lintasnya, gaya berkendaranya, hingga kondisi jalannya. Jadi mungkin itu aja sih pengalaman saya saat nyoba BYD Seal dari penuh sampai habis.